Ekonomi melesat, Jokowi tampar bacot Fadlizon, Demokrat Rizal Ramli. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Bicara soal pandemi, beberapa kali saya membaca ucapan syukur yang dilontarkan oleh netizen. Bersyukur bahwa pandemi global berlangsung ketika presidennya adalah Jokowi. Mungkin memang sudah takdir. Kebayang kalau pandemi berlangsung di masa SBY. Mengatasi kebakaran hutan saja nggak sanggup. Membangun wisma atlet saja nggak selesai alias mangkrak. Dan ketika sekarang ada pandemi, Demokrat sangat gencar menyuarakan lockdown. Waduh, bisa hancur negara ini. Hebatnya, Presiden Jokowi sudah kerja keras menangani pandemi dan imbas ekonominya. Masih ditambah dengan serangan para elit politik terhadapnya. Dan Presiden Jokowi tetap tegar, tetap sekeras berlian, malah tetap sanggup bermain catur menghadapi para pengacau negeri ini. Sekarang kita bicara soal imbas ekonomi dari adanya pandemi. Pandemi COVID berlangsung secara global, gak cuma di Indonesia. Jadi imbasnya pun melambatkan roda perekonomian semua negara dunia. Rata-rata ekonominya minus, mau di Asia, Amerika, ataupun Eropa. Entah kenapa di Indonesia ini para elit lawan politik Presiden Jokowi terus saja menyalahkan Presiden Jokowi. Kira-kira setahun lalu pada kuartal 2 tahun 2020 ekonomi Indonesia akhirnya jadi minus. Sejak itu para elit politik ini seakan berlomba menyalahkan, menuduh dan menghujat Presiden Jokowi. Fadlizon menyebut pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis. Menurut Fadlizon, perekonomian kita merosot lebih buruk, sehingga semua harus waspada terhadap narasi optimis yang selalu didengungkan pemerintah. Dia juga menyebut pemerintah gagal menetapkan prioritas, sehingga saat ini Fadlizon menilai pemerintah gagal menangani pandemi maupun imbas ekonominya. Fadlizon ini ya, orang optimis kok disalahkan. Penilaian serupa juga dilontarkan oleh Partai Demokrat pada bulan September 2020. Menurut Demokrat, Indonesia sedang mengalami krisis kembar, ekonomi dan pandemi. Faktor utama yang menyebabkan resesi ekonomi adalah kinerja pemerintahan Jokowi yang lamban dan salah kebijakan dalam menangani pandemi. Dan katanya solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri pandemi. Wahai Demokrat, memang segampang itu mengakhiri pandemi. Sampai sekarang saja masih jadi pandemi global karena COVID pun sudah berkembang jadi berbagai varian. Memangnya Demokrat yang kerja keras mencari vaksin buat negara ini? Bacot emang. Satu lagi yang paling cerewet soal ekonomi Indonesia adalah Rizal Ramli, mantan menteri yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Pada bulan November 2020, Rizal menyalahkan tim ekonomi Presiden Jokowi. Rizal menyebut tim ekonomi itu gagal dan tidak punya terobosan baru. Bahkan Rizal minta Presiden Jokowi memecat menterinya. Memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu? Hehehe, iri bilang bos. Bahkan pada bulan Desember 2020, Rizal Ramli memaparkan prediksi ekonomi yang sangat buruk buat tahun 2021, bahwa kinerja ekonomi Indonesia bisa lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998. Rizal menyebut Presiden Jokowi go down bersama dengan Menteri Sri Mulyani dalam kinerja keuangan. Pokoknya semua kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ada yang benar bagi Rizal. Semua disebutnya semrawut. Entah sudah berapa kali Rizal Ramli ini minta Presiden Jokowi untuk mundur. Berasa dia yang paling pintar se-Indonesia kali ya, tapi siapa juga yang percaya? Kembali ke masa sekarang, sekitar 1 tahun sejak Indonesia resmi masuk dalam kondisi resesi ekonomi. Presiden Jokowi dan jajarannya berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi dan kondisi sosial. Walaupun ekonomi memang melambat, kondisi ekonomi dan sosial negara ini masih jauh lebih baik ketimbang negara-negara lainnya. Apalagi jika dibandingkan dengan negara dalam kondisi konflik, seperti Yaman dan Afghanistan. Boro-boro mau vaksin, Indonesia selalu kedatangan suplai vaksin. Berkat kerja keras Presiden Jokowi dan jajarannya, kita sudah dalam jalur yang benar, menuju kekebalan kelompok yang akan sangat menunjang pergerakan ekonomi. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Ternyata Presiden Jokowi berhasil membawa perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih baik, melesat hingga 7,07%, tertinggi sejak 2004. Disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang impresif pada kuartal 2 tahun 2021, bahkan lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Aktivitas ekonomi membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekspor, sedangkan konsumsi rumah tangga di dalam negeri juga membaik. Beberapa faktor yang mendukung melesatnya pertumbuhan ekonomi itu diantaranya tumbuhnya penjualan eceran, naiknya penjualan kendaraan dan naiknya mobilitas penduduk dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Informasi yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dalam bentuk PDF bisa didownload dari website resmi BPS. Gimana Fadlizon, Demokrat dan Rizal Ramli?
Saya lihat di berita Fadlizon sok sibuk mengurusi kenapa Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tidak mengunjungi Indonesia. Partai Demokrat masih saja mengurusi warna cat pesawat kepresidenan. Sedangkan Rizal Ramli mengaku diserang buzzer. Tidak ada satupun yang berani mengakui kehebatan pencapaian Presiden Jokowi atas melesatnya ekonomi Indonesia. Malu, tidak sanggup menjilat ludah sendiri, kehilangan kata-kata, kena amnesia, atau mulutnya terasa pedas kena tamparan dari Presiden Jokowi? Rasain, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Cukup dengan cat Jokowi jatuhkan harga diri Demokrat, ditulis oleh Hanto Cahaya dari siwar.com. Lagi dan lagi saya tidak habis pikir dengan para kader Demokrat yang mempolitisir segala hal yang kadang remeh-temeh. Mereka itu oposisi tapi sama sekali terlihat tidak smart. Apa saja dijadikan amunisi untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Cenderung ngawur asal sembur, disebut narsis, tak mengapa yang penting eksis. Demokrat ibarat teman tongkrongan yang banyak bacot, selalu mengomentari apa saja tanpa mau melihat dirinya sendiri. Jika melihat orang, dari ujung rambut hingga kaki dilihat dan dijadikan bahan pembicaraan yang tiada arti. Teman yang sangat menjengkelkan dan dalam suatu kesempatan mulutnya nyonyor ditonjok orang. Memang sih strateginya sejauh ini cukup berhasil. Ketika banyak ngomong di media maka nama partainya selalu nangkring di pemberitaan nasional, baik televisi maupun media elektronik. Terlebih baru-baru ini, Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic, surveinya menempatkan elektabilitas Demokrat nomor 3 dengan 8,9% di bawah Gerindra 11,5% dan PDIP 18,5%. Hal ini mungkin yang melatar belakangi kader mereka kian getol mengkritisi apapun, terkesan jumawa, lalu menepuk dada ke sana kemari. Selanjutnya ada Partai Keadilan Sejahtera dengan elektabilitas 8,5%, Partai Golkar 6,9%, Partai Kebangkitan Bangsa 5,5%, Partai Nasdem 3,1%, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan masing-masing 1,5%. Bisingnya Demokrat rasanya dapat dimaklumi mengingat dulu partai ini sempat jaya selama satu dasawarsa. Suara nasional tahun 2009 saja mencapai 20,85% dengan perolehan suara nasional 21.703.137 dan sekarang tinggal 8,9%. Lalu mengapa anjlok secara drastis? Karena kadernya banyak yang korup secara brutal sehingga menjadikannya redup dan terpental. Belum lagi proyek-proyek masa kepemimpinan SBY, banyak yang konon kabarnya proyek-proyek yang mangkrak jadi rumah binatang dan dimensi dunia lain. Misal tikus, kecoa, laba-laba, ular, nyamuk, kelabang, genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, pocong, gundul peringis, banaspati, tuyul, dan lain sebagainya. Sungguh baik hati dan mulia Presiden kita yang terdahulu, sangat memperhatikan binatang malam dan makhluk kasat mata. Kecerewatan Demokrat ini saya ibaratkan layaknya emak-emak yang belum dijatah para bapak. Ngedumel, ngalor ngidul tak karuan, keluar masuk kamar seraya banting pintu biar terdengar kalau sedang ngambek dan butuh perhatian. Jika belum juga menarik perhatian, lantas salto, kayang, dan jumpalitan. Serupa yang sedang ramai saat ini soal cat pesawat kepresidenan dipermasalahkan oleh para kader Demokrat. Cat pesawat itu tak ada kaitannya dengan saat ini pandemi atau bukan, pemerintah serius tangani pandemi atau bukan. Toh sejak tahun 2019, jadwal itu sudah ada, artinya sebelum pandemi. Sampai-sampai Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa warna merah putih dipilih saat pengecetan ulang pesawat kepresidenan 1. Menurut Heri, hal itu disesuaikan dengan warna bendera Indonesia dan dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia. Merah putih sesuai warna bendera RI. Iya, HUT RI, ujar Heru saat dikonfirmasi Selasa 3 Agustus 2021. Dia pun menjelaskan pesawat jenis Boeing Business Jet 2 atau BBJ2 itu sudah berusia 7 tahun, sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar. Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan, katanya. Heru menuturkan untuk cat pesawat memang sekalian diperbarui karena sudah waktunya untuk diperbarui. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan yakni merah putih atau warna bendera nasional. Heru juga mengonfirmasi bahwa biaya pengecatan pesawat yang ditaksir mencapai 2 miliar rupiah tersebut benar. Kiranya sudah cukup jelas dan terang benderang penjelasannya. Jadi sebetulnya tidak perlu dipolitisir sedemikian rupa. Tapi oleh politisi Demokrat kok dibuat panggung, mobat mabit, berakrobat macam kumpulan orang telat obat. Menyoal soal biaya 2 miliar di tengah pandemi hanyalah mencari alasan pembenaran saja. Toh sekali lagi tentu sudah ada poster sendiri terkait perawatan.
Sebegitu merendahkan kemampuan rakyat sehingga harapannya mudah diprovokasi hanya karena cat pesawat. Sudah mending terus terang saja bilang marah pesawat kepresidenan dulu biru macam warna Partai Demokrat, sekarang diganti merah putih padahal merah putih adalah warna bendera kita dan agar netral milik siapa saja. Sesederhana itu. Tapi bagaimanapun saya selalu dengan Jokowi, begitu mudahnya menjatuhkan harga diri Demokrat cukup dengan cat. Ah, dahsyat. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda?